Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosyidah dari kelas akuntansi A tahun 2020 dengan NIM 2002020019. Di sini saya akan menjelaskan tentang terorisme. Apa sih terorisme itu? Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana. Dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi, dan etnis, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Menurut USA Army Training and Doctrine Command tahun 2007, berdasarkan motivasi yang digunakan, tindakan terorisme dibagi menjadi beberapa bagian. Ialah yang pertama, gerakan separatisme. Separatisme ialah motivasi atau gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Alasan utama terjadinya gerakan separatisme ialah karena krisis ekonomi dan kemanusiaan menjadi salah satu unsur utama yang mengakibatkan terjadinya gerakan separatisme. Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya beberapa tindakan kejahatan. Selain itu, penyebab separatisme adalah pemulihan dari krisis ekonomi yang lamban dan berlangsung begitu lama dan tidak efektif. Contoh dari gerakan separatisme ialah PKI di Madiun, RMS atau Republik Maluku Selatan, dan PKI Madiun. Yang kedua ialah etnosentrisme. Etnosentrisme ialah gerakan berlandaskan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut, sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan ini membuat orang atau kelompok yang memiliki ras atas semena-mena dengan kelompok ras yang lebih rendah. Tujuannya ialah mempertunjukkan kekuasaan dan kekuatan demi pengakuan bahwa pelaku masuk dalam ras yang unggul. Contoh dari gerakan etnosentrisme ialah tindakan bullying jika ada teman yang berasal dari luar Pulau Jawa dan terjadinya perang antar suku Asmat dan suku Dani. Ialah nasionalisme. Nasionalisme ialah kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama. Yang keempat ialah revolusioner. Revolusioner adalah dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunis. Bentuk tindakan terorisme ialah yang pertama, peledakan bom atau pengeboman, yang kedua ialah pembunuhan, yang ketiga pembajakan, yang keempat penghadangan, yang kelima penculikan dan penyanderaan, yang keenam perampokan, yang ketujuh pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali atau firebombing. Yang ketujuh, serangan bersenjata. Yang kedelapan, penggunaan senjata pemusnah massal. Faktor penyebab tindakan terorisme menurut Wahid dan Sidik tahun 2004, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan terorisme. Ialah yang pertama, kesukuan, nasionalisme, dan separatisme. Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling serius. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.
Yang kedua ialah kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi. Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan memiliki potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme. Ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam hidupnya. Yang ketiga ialah non-demokrasi. Negara non-demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non-demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non-demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan ini menjadi kultur subur bagi tumbuh awal mula kegiatan terorisme. Yang keempat ialah pelanggaran harkat kemanusiaan. Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini akan mendorong berkembang biaknya teror. Yang kelima ialah radikalisme ekstremisme agama. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatasnamakan jihad dalam tindak terorisme. Ini jelas sudah salah dalam pemahaman jihad karena mereka menganggap jihad adalah perang. Yang keenam ialah rasa putus asa dan tidak berdaya. Kondisi psikologis ini sangat rawan untuk diprovokasi karena orang yang merasa terabaikan dalam lingkungan masyarakat, menderita secara sosial ekonomi, dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis akan dengan mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat sekeliling maupun pemerintahan yang berkuasa. Upaya mencegah paham radikalisme di kalangan anak muda menurut Kementerian Agama ialah yang pertama, membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti terorisme. Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai dan saling menghormati, damai, toleran, dan hidup rukun. Yang keempat, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, membalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Yang kelima, memberdayakan lembaga pendidikan agama formal maupun lembaga pendidikan non-formal dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. Yang keenam, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi ilmu baru bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.